Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua sehat ya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Senin 30 November 2020 bersama saya Iriatun Trikorini. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami hari demi hari. Saat ini Bapa, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu dan merenungkannya. Karena itu, kuasailah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu dan bersabdalah kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Injil Matius pasal 24 ayat 42 sampai 44. Namun saya akan membacanya ayat yang ke-42 yang demikian firman-Nya. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan hari ini saya beri tema hidup dalam penantian. Banyak orang mengatakan bahwa menunggu adalah pekerjaan yang paling berat dan membosankan. Dalam banyak pengalaman, ketidaksabaran manusia menjadi faktor yang paling berpengaruh ketika pekerjaan menunggu harus dilakukan. Tidak jarang orang menjadi kesal, bahkan marah ketika sesuatu atau seseorang yang ditunggu itu tak kunjung datang. Apalagi kalau memang pertemuan dengan seseorang itu sudah direncanakan. Mungkin kita juga pernah mengalami kejadian ini, baik di posisi menunggu atau ditunggu. Sebab menunggu merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Saudaraku yang terkasih, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita pun adalah orang-orang yang sedang menunggu, sedang berada dalam masa penantian. Artinya, kita sedang menunggu sesuatu dan menunggu seseorang yang akan datang. Siapa dan apa yang sedang kita nantikan atau kita tunggu? Dialah Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang akan datang kembali dalam kemuliaan sebagai hakim yang adil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu ini kita memasuki minggu Advent. Advent bermakna penantian akan kedatangan Kristus kembali, sekaligus persiapan menyambut Natal, yaitu mengenang akan kisah kelahiran Kristus. Dua peristiwa ini mengandung makna eskatologis yang intinya sama-sama mencerminkan kerinduan gereja sebagai umat Allah akan kedatangan Kristus sebagai bagian penggenapan janji penyelamatan Allah ke atas manusia dan dunia. Minggu Advent merupakan waktu yang baik bagi kita untuk menghidupi iman dan harapan akan kedatangan Kristus kembali. Kapan saat kedatangan Tuhan Yesus itu? Tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi Tuhan Yesus telah memperingatkan agar kita tidak perlu mempersoalkan kapan waktunya, melainkan lebih berfokus
kepada sikap kita dalam menyambut kedatangannya. Bagaimana sikap kita dalam menyambut kedatangannya? Yaitu dengan berjaga-jaga atau siap sedia. Berjaga-jaga artinya kita menaruh iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus dan menghidupinya setiap saat. Sehingga kapanpun Dia datang, kita siap sedia. Nah, apa yang harus kita lakukan agar kita dapat berjaga-jaga? Pertama, kita harus berjaga-jaga dengan cara menjaga hati kita. Memang kita juga harus menjaga perkataan dan perbuatan kita. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah menjaga hati kita. Karena segala perkataan dan perbuatan kita keluar dari hati kita. Oleh karena itu, jika kita mau berjaga-jaga, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah menjaga hati kita agar tetap kudus dan memiliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Kedua, kita harus menjauhkan diri dari segala hal dan kepentingan duniawi. Ingat bahwa konteks berjaga-jaga adalah berjaga-jaga terhadap kedatangan Tuhan, bukan yang lain. Yang ketiga, kita harus selalu siap sedia setiap saat, supaya hari Tuhan, hari kedatangan Tuhan itu tidak jatuh secara tiba-tiba kepada kita. Oleh karena itu, berjaga-jaga juga harus dimaknai sebagai membangun sebuah persiapan agar kita selalu siap sedia. Dan yang terakhir, kita harus berjaga-jaga sambil berdoa. Dengan berdoa, memohon kekuatan yang dari Tuhan. Terlebih pada saat ini, di mana pandemi COVID-19 tak kunjung berhenti. Bahkan saat ini kasus positif COVID-19 di Salatiga justru semakin meningkat tajam. Mungkin kita sudah bosan. Kita sudah lelah menunggu kapan pandemi ini akan berakhir. Kapan kehidupan ini normal kembali. Namun, mari kita terus berdoa, memohon belas kasih Allah agar kiranya berkenan melenyapkan COVID-19 ini dari muka bumi. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, mampukan kami untuk terus berjaga-jaga sampai akhir hidup kami. Mampukan kami untuk menjaga hati, iman, dan harapan kami, supaya kami layak menyambut kedatangan-Mu kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat beraktivitas dengan terus berjaga-jaga. Salam sehat selalu dan ingat 3M ya. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Amin.